Halo, teman-teman kaum rebahan. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali merangkum cerita dari komik terbaru. Namun, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa maaf jika durasi video kali ini lebih singkat dari biasanya, karena saya sedang cukup sibuk. Tapi tenang saja, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam cerita komiknya. Disclaimer, video ini sepenuhnya bersifat fiktif dan dibuat untuk tujuan hiburan semata. Semua karakter, alur cerita, dan kejadian yang terdapat dalam video ini adalah karya imajinasi dan tidak ada kaitannya dengan kejadian nyata. Setiap kesamaan dengan nama, tempat, atau peristiwa yang ada hanya kebetulan semata. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Jika ada hal-hal yang kurang sesuai, mohon pengertiannya. Terima kasih sudah. Cerita dimulai, pada tahun 2123 sebuah permainan bernama Starsin memulai uji beta terbuka di seluruh dunia. Pada hari tersebut semua hal di dunia game menjadi kenyataan. Pemain yang terdaftar sebelumnya memperoleh kemampuan yang hebat. Karena itulah dalam beberapa tahun kemudian dunia berada dalam kehancuran. Kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Ye Chen. Satu-satunya pemain yang lolos dalam tahap beta tertutup. Tapi karena dia masih polos mengungkapkan identitas, dia menjadi budak dari kekuatan besar yang menginginkan sumber daya melimpah. 2 kilometer lagi kita sampai ke tempat tujuan, segera Ye Chen berjalan. Di depan kerumunan orang-orang, hahaha, lihat itu kita akan mendapatkan item bahkan artefak dewa. Aliansi Iron seakhirnya tiba, seorang paman berambut kuning menjawab. Kau benar anak ini sungguh sesuatu, dalam ujian beta tertutup yang dihadiri ribuan orang. Hanya dia yang satu-satunya yang selamat, selagi berjalan Yang Chen tiba-tiba berhenti. Seorang dari belakang berteriak, "Nak, siapa yang menyuruhmu berhenti? Apa kamu sudah lelah hidup?" Dengan tatapan tajam Ye Chen berkata. Kalian semua ingin menemukan bos tersembunyi yang dapat menjatuhkan artefak ilahi. Itu ada di sini, segera Ye Chen berbalik badan dan membuka ruang bawah tanah tingkat SSS, Istana Bijak Surgawi. Seorang dari mereka yang menyadari itu adalah jebakan. Berteriak, bajingan itu menipu kita, cepat segera lari. Jika tidak kita semua akan mati. Ye Chen yang mendengar itu menyeringai. Kalian akan menemaniku ke neraka, Zras, seorang wanita raksasa. Bangkit dan menciptakan tombak, sambil menyerang sekaligus melenyapkan orang-orang yang ada di sekitar. Di akhir Ye Chen berkata akhirnya. Apa ini akan berakhir? Pandangan menjadi gelap, Xiao Chen terdengar suara yang membuat MC terbangun. Jika kau tidak bangun aku akan mengambil tindakan, sambil mengepal tangan. Kakak, dengan pandangan tidak percaya, ini bagaimana mungkin? Hu ada apa dengan ekspresimu, sambil melihat paha kakaknya. Ye Chen mencubit, keheningan terjadi, dengan aura merah. Ye Chen terkena tendangan dari kakaknya, yang membuatnya terhempas ke dinding. Tanggal 10 April tahun 2123 kematian kedua Ye Chen. Ye Chen berpikir. Saya tidak percaya, benar-benar kembali 5 tahun sebelum Starsin beta terbuka, melihat adiknya yang diam saja, kakak Ye Chen bertanya apa kau baik-baik saja. Sambil memegang kening memastikan kesehatannya, sambil memegang tangan kakaknya. Ye Chen bertanya apa kakak tahu Starsin, ya sulit melupakan itu. Ditambah kamu berbicara setiap hari terakhir ini, segera Ye Chen menoleh ke samping dan mengambil laptopnya. Membuka situs beta Starsin, Ye Chen berkata, kakak aku akan bantu. Buatkan akun untukmu, kirimkan aku kode verifikasi nanti. Kenapa aku harus melakukan itu, nanti akan aku jelaskan dengan wajah serius. Kakak Ye Chen bergumam kenapa anak ini tiba-tiba menjadi misterius setelah bangun. Hari berganti, terlihat Ye Chen sedang membuatkan akun untuk kakaknya. Kelas Berserker, di saat serius dengan laptopnya, secara perlahan kakak MC merangkul dan memoda, aku tidak terlalu keberatan. Tetapi kau yakin tidak memolok-olok kakakmu tersayang? Dengan ekspresi tertekan Ye Chen menjelaskan, jangan salah paham. Aku memilih ini untuk Warlock, dengan memilih Berserker. Kita akan mudah membuat tim nanti. Baiklah, sambil melangkah keluar. Kakak MC memberi nasihat, jangan terlalu lama di rumah dan bermain game, meski hari libur anak muda harus aktif. Ye Chen yang mendengar itu menjawab, kakak kau bukan anak muda lagi, sambil membuka pintu, dan mendengar perkataan barusan, kakak MC berbalik menanyakan apa yang kau bilang tadi. Tidak, dan kita diperlihatkan MC yang kembali dihajar. Setelah keadaan hening MC memikirkan, dalam Starsin, ada 6 profesi dasar, Berserker, Warlock, Elemental Mage, Psychic, Assassin, dan Summoner. Meskipun Berserker adalah satu-satunya profesi yang tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh, dia punya kekuatan ledakan yang jauh lebih besar dibandingkan profesi lainnya. Oh iya, Kak, aku juga ingat ada dungeon legendaris yang hanya bisa dimasuki oleh pemain dengan kelas khusus, dan salah satu syaratnya adalah pemain harus menjadi Berserker. Scene berganti 8 tahun yang lalu, terlihat Ye Chen yang terantai,
kemudian terbangun karena ledakan hebat. Dari langkah kaki, seorang itu adalah kakak MC, dan MC yang melihat itu memanggil kakaknya. Dari sudut terdengar suara, tidak buruk, pemain level 25 berani masuk ke wilayah keluarga Bai saya. Kau cukup berani juga. Tidak sia-sia keluarga Bai saya sudah berusaha keras untuk mendapatkan anak ini. Kakak MC berkata tidak perlu omong kosong. Apa syarat untuk melepaskan adikku? Lelaki itu menjawab, bukan berarti aku tidak menghargai kesopanan. Masalah utamanya adalah, anak ini bukan hanya milik keluarga Bai saya. Keluarga Gao, keluarga Sima, dan keluarga Zhao juga punya bagian dalam hal ini. Kalau aku menyerahkannya padamu, 3 keluarga itu pasti akan mencabik-cabik keluarga Bai saya. Kalau begitu aku harus membunuhmu. Sambil mengepal tangan, kakak MC maju dengan ledakan kekuatan. Seorang dari keluarga Bai yang melihat itu hanya menyeringai, semoga kau berhasil. Kita diperlihatkan benturan kekuatan, yang membuat kakak MC terlempar jauh, sambil mengeluarkan darah. MC yang melihat itu hanya bisa memanggil kakaknya, sambil terbata-bata, Xiao Chen kau, tetaplah, hidup. Sin kembali dengan Yao Chen, Huf. Keluarga Bai, salah satu dari 4 keluarga besar. Dalam kehidupanku sebelumnya, kakak perempuanku meninggal secara tragis di depanku. Dan Bai Yu juga meninggal karena berusaha menyelamatkanku. Dalam kehidupan ini, bagaimana aku bisa membalas budi kalian semua? Baiklah sekarang giliranku memilih karakter, WARLOCK. Juga dikenal sebagai kultivator, mereka mampu menggunakan teknik abadi dan seni Dao untuk menyerang target. Warlock juga dapat menggunakan senjata jarak dekat, membuat mereka serbaguna dalam pertempuran jarak jauh maupun jarak dekat. Namun, kemampuan itu tak berguna jika tubuh mereka rapuh. Kecuali Anda memilih jalur kultivasi tubuh atau jalur sihir pertahanan, tidak disarankan menggunakan Warlock sebagai penyerang jarak dekat di garis depan. Konfirmasi. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku awalnya memilih kultivasi hukum sebagai jalan utamaku. Karena keterampilannya terlihat keren dan elegan. Namun, saat aku menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Baiklah, saatnya untuk menyelesaikan apa yang disebut sebagai tugas login selama 7 hari, Sin berganti, Xiao Chen kamu akan keluar, ya kakak aku memiliki beberapa urusan, ini, ambillah, kebetulan, persediaan kami di rumah hampir habis. Ketika kamu pergi keluar, tolong beli beberapa persediaan. Tentu saja, sebagai bentuk penghargaan, kamu boleh membeli snack atau sesuatu untuk dirimu sendiri, dengan tersenyum Ye Chen, berkata serahkan kepadaku, jangan khawatir. Ye Chen melihat HP-nya, tugas login selama 7 hari. Hari pertama, deskripsi tugas. Pemangku lingkaran dalam yang terhormat, harap kumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan buat item peningkatan. Pil penguat tubuh, kelas B, kondisi penyelesaian tugas. Berhasil membuat pil penguat tubuh. Meningkatkan peringkat fisik Anda ke kelas A petunjuk. Peringkat fisik Anda saat ini, kelas D, statis. Status penyelesaian tugas, 2/10. Aku baru saja mempertimbangkan bahwa dana yang ada mungkin tidak cukup untuk menyiapkan bahan-bahan ini dan mengisi kembali cadangan awal dunia kita. Kamu benar-benar kakak perempuanku, yang selalu berpikir jauh ke depan. Sin berganti, kita diperlihatkan Ye Chen sedang berkultivasi. Setelah selesai Ye Chen, mengingat kehebatan fisik dan kekuatan spiritualku saat ini. Mereka sudah setara dengan apa yang kumiliki di level sekitar 10. Namun, masalahnya adalah, aku tidak memiliki teknik yang tepat untuk benar-benar memanfaatkan statistik ini. Jadi, pada dasarnya, semua itu hanyalah angka-angka, untuk saat ini, dan Ye Chen kembali berpikir menurut sistem, hukum surgawi dan seni ilahi tubuh duniawi. Termasuk dalam misi eksklusif untuk pengrajin Xian, selama versi beta internal. Tampaknya, untuk minggu depan, misi akan berkisar pada aspek-aspek ini. Tetapi, ketika sampai pada bagian pasangan, apa maksudnya? Apakah kita harus menikah di tempat untuk menyelesaikan misi? Ding! Sistem ANNOUNCEMENT. Selamat kepada beta tester Ye Chen yang telah memicu misi eksklusif. Syarat misi. Jika pemain membentuk hubungan pendamping Dao dengan pemain lain yang berlainan jenis dalam waktu 24 jam, maka misi akan dianggap selesai. Catatan, pendamping Dao yang dicari oleh pengrajin Xian membutuhkan saksi dari langit, bumi, dan dunia fana. Agar dianggap efektif dan sah. Harap diingat, pemain, terdengar suara, cas, omong kosong. Sistem, apakah ini semacam drama wuxia? Sin berganti Institut Teknologi Jiangcheng. Bai Yu, tidak bisakah kamu mendiskusikan hal ini di dalam kelas? Kenapa malah datang ke tempat seperti ini? Kelas sudah mulai ramai. Kamu masih ingat apa yang aku katakan kemarin, kan? Aku berjanji akan memberikan semua detailnya hari ini. Jadi, dengarkan baik-baik, dan jika ada pertanyaan, tahan dulu. Ah, maksudmu, tindak lanjut dari omong kosong Chu Unibyoumu itu, Ye Chen yang mendengar hanya bisa tertekan. Baiklah, baiklah, aku duduk. Aku sudah mendaftar akun game seperti yang kamu perintahkan.
Dan untuk kelasku, aku memilih penyihir elemen es. Asteris. Sedangkan untuk sisi Bai Tianyu, aku mengikuti saranmu. Tidak mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Tapi kamu tahu, ketika orang-orang itu melihatku, mereka seperti melihat hantu. Jadi kupikir, membiarkan mereka merebus dalam rasa penasaran selama beberapa hari. Tidak ada salahnya, kan? Ye Chen yang mendengar itu berbalik, penyihir es, ya apa ada masalah? Hahaha, tidak, Ye Chen bergumam, itu sama seperti kehidupanku sebelumnya. Kembali Ye Chen menjelaskan, Bai Yu, dengarkan baik-baik. Setelah kamu mendaftarkan akun gamemu, sistem akan memberimu misi beta publik. Batas waktu untuk misi ini adalah 7 hari, dan sekarang tinggal 6 hari lagi. Akan ada beberapa tugas yang mungkin tampak aneh. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya. Tapi akan lebih baik jika kamu bisa menyelesaikan sebanyak mungkin, kembali MC menegaskan, dan jangan lupa. Hari Minggu sore nanti, apapun yang terjadi, cobalah yang terbaik untuk tetap tenang. Pada awalnya, selama kamu tetap berada di dalam rumah dan tidak berkeliaran, kamu seharusnya aman dari sebagian besar bahaya. Bai Yu menjawab, aku telah menyelesaikan satu misi game sejauh ini. Dan mendapatkan hadiah, 1000 poin pengalaman dan sebuah item. Tapi, aku tidak bisa menemukan apa yang disebut ransel itu dimanapun. Dan, satu hal lagi. Kamu bilang aku tidak boleh keluar rumah pada hari Minggu depan. Jika di waktu lain, mungkin tidak masalah. Tapi hari Minggu depan, keluarga Bai akan mengadakan pertemuan penting. Yang hadir bukan hanya kami. Ada 4 keluarga besar Jiangcheng, dan juga beberapa keluarga aristokrat serta perwakilan perusahaan besar. Dan aku masih menjadi wajah publik keluarga Bai untuk saat ini. Jadi aku harus menghadiri pertemuan semacam ini. Kamu mengerti, kan? Ye Chen yang mendengar itu hanya menghela napas. Keadaan yang tidak terduga, aku mengerti. Bahkan jika aku mengatakan apakah kamu harus hadir atau tidak, kamu mungkin tidak akan mendengarkannya. Jadi, jika kamu bersikeras untuk pergi, aku punya satu syarat. Apa itu? Aku harus menemanimu, dan kamu tidak boleh meninggalkan sisiku lebih dari 1 meter. Sampai aku yakin semuanya benar-benar aman. Itu bisa dilakukan. Tapi aku juga punya syarat. Daripada bertindak sebagai pengawal, kamu akan menemaniku sebagai pacarku. Apa? Bai Yu yang melihat wajah Ye Chen berkata, reaksi macam apa itu? Ingat, setelah aku menyatakan cinta padamu dan ditolak, kamu sendiri yang bilang akan menyatakan cinta balik padaku suatu hari nanti. Sudah lebih dari setengah tahun. Apa kamu berencana membuatku menunggu sampai kita lulus untuk memenuhi janji itu? Ye Chen berdeham, gugup. Baiklah, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini sekarang. Mari kita bahas nanti. Tiba-tiba Ye Chen bertanya apa yang terjadi di sana. Bai Yu, jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan ini, Ye Chen. Hari ini, kamu harus memberikanku jawaban. Tunggu sebentar, apa yang terjadi sore ini? Kenapa ada begitu banyak orang yang berkumpul di lapangan? Sambil memegang kepala. Seriusan, apa kamu hidup di bawah batu? Festival budaya bulan depan, dan akan ada pertemuan seluruh sekolah sore ini. Bukankah aku sudah mengatakannya di pertemuan kelas hari Jumat lalu? Ye Chen, dengan gembira. Jadi, maksudmu, sore ini, semua orang di sekolah akan berkumpul? Iya, tidak semua orang, tapi setidaknya sebagian besar dari mereka. Dan itu membuat segalanya jadi jauh lebih mudah. Dengan penasaran Bai Yu bertanya, apa yang kamu rencanakan? Dan untuk terakhir kalinya, jangan coba-coba mengganti topik pembicaraan. Aku mengerti. Bagaimanapun juga, aku, Ye Chen, pasti akan memberikan jawabannya hari ini. Bai Yu terkejut. Apa yang telah dilakukan orang ini beberapa hari terakhir? Dia terus saja mengejutkanku seperti ini. Scene berganti keesokan hari. Boom, terlihat ledakan. Dari asap Ye Chen terbatuk. Dia melihat tungku, jadi ini adalah pil penguat fondasi. Tapi, kenapa rasanya agak berbeda dari yang pernah aku konsumsi selama beta tertutup? Terserah. Pokoknya, aku berhasil meramu sesuatu, dan semuanya terbuat dari bahan yang tepat. Sedikit perbedaan rasa, seharusnya bukan masalah besar, kan? Dan, Ye Chen memakan beberapa pil yang telah dia buat. SFX. Menyerang. Rasanya seperti campuran mie siput dan ikan haring yang difermentasi, menu dari neraka. SFX, ding. Sistem. Selamat kepada penguji beta, Ye Chen, karena telah menyempurnakan ramuan peringkat B, pil penguatan fondasi. Hadiah, 1000 poin pengalaman, dan kembali Ye Chen mendapat notif sistem, SFX, ding. Sistem. Selamat kepada penguji beta, Ye Chen, karena telah memperoleh 2 peralatan secara acak. Harap periksa ruang penyimpanan pribadi Anda. Ukuran ruang saat ini, 1 meter kubik. Ding. Sistem. Selamat kepada penguji beta, Ye Chen,
karena telah mengaktifkan tugas masuk 7 hari eksklusif, Immortalis, untuk fase beta terbuka. Setelah selesai, pemain akan menerima paket hadiah pemula misterius. Selama fase beta terbuka, setiap tugas yang diselesaikan akan memberikan hadiah yang sesuai. Kegagalan menyelesaikan tugas akan secara otomatis mencabut status penguji beta dan seluruh hak istimewa yang menyertainya. Ye Chen gumam. Tugas eksklusif. Aku nggak ingat ada yang seperti ini selama pengujian beta Starsin. SFX, ding. Sistem, tugas eksklusif, hanya berlaku untuk penguji beta tertentu, dan memerlukan penyelesaian tugas pemicu kemenangan. Penguji beta, Ye Chen, Anda diminta mengikuti panduan Immortalis dan menemukan 6 item kunci untuk pemetaan jalur keabadian. Kekayaan pendamping teknik tanah konstitusi, jiwa. Kumpulkan semuanya untuk membuka jalan menuju transendensi abadi. Ye Chen murmur. Tugas pemicu terjadinya. Jadi itu maksudnya. Sekarang aku mengerti. Tidak heran jika tugas pertama adalah memperbaiki apa yang disebut pil penguat fondasi. Dia menatap jauh ke depan, pikirannya kembali ke masa lalu. Setelah uji beta berakhir di kehidupanku sebelumnya, aku terlalu sibuk memberitahu Bai Yu segalanya. Aku tidak punya waktu untuk hal lain. Dan karena itulah, keluarga Bai memanfaatkan situasi itu sepenuhnya. Beberapa waktu berlalu, Ye Chen berpikir. Saya bisa memahami secara garis besar arti dari kekayaan, teknik, tubuh, dan jiwa. Kekayaan berarti sumber daya, teknik merujuk pada pencapaian dan keahlian. Tubuh jelas berhubungan dengan konstitusi fisik. Dan jiwa adalah kekuatan mental atau spiritual. Menatap layar sistem yang terus menampilkan informasi baru. Sistem, tugas eksklusif hanya berlaku untuk penguji beta tertutup. Dibutuhkan penyelesaian tugas pemicu prasyarat untuk mengaktifkannya. Penguji beta, Ye Chen, harap mengikuti kode Immortalis dan temukan cara memperoleh 6 item penting untuk pemetaan keabadian. Kekayaan pendamping, metode, tanah, tubuh, jiwa. 6 elemen ini adalah fondasi jalan menuju transendensi. Ye Chen menyipitkan mata, bingung. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendamping dan tanah? Sahabat dan tempat tinggal. Apakah ini berarti hubungan dan wilayah kekuasaan? Seolah mengerti dengan kebingungan MC, ding. Sistem, seperti kata pepatah, jalan menuju keabadian itu panjang dan penuh ujian. Di jalan kultivasi, seseorang membutuhkan pendamping sejati di sisinya. Dan tempat tinggal sederhana sebagai perlindungan dari angin dan hujan dunia fana. Ye Chen membaca prompt, lalu mengangguk pelan. Jadi, sahabat dan tanah, itu maksudnya adalah pendamping Dao dan surga terberkati. Itu seperti pasangan dan tempat tinggal para kultivator abadi di game Starsin, bukan? Menghela napas panjang dengan ekspresi bingung campur pasrah. Kalau begitu, artinya aku harus menikah dan membeli rumah dulu, baru bisa lanjut. Sebelum itu, bagi yang bosan, kalian bisa skip, menurut Mimin ini penting dalam alur kedepannya. Lanjut, Ye Chen menatap ke kejauhan, dengan cahaya matahari senja menyorot dari belakang. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku ingin melangkah sejauh mungkin setelah Starsin resmi diluncurkan. Petik 2 titik. Maka aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Tanpa pengecualian, kelahiran kembali ini tidak akan aku biarkan sia-sia. Keesokan harinya, terlihat Ye Chen latihan membawa beban. Pertama-tama, kita mulai pemanasan dulu. Lari sejauh 20 km. Sambil bawa beban total 850 kg, seharusnya ini cukup. Sin berganti ke malam hari, terdengar suara seorang sedang dikejar. Untuk seorang putri tertua dari keluarga Bai yang begitu bergengsi. Pengawal seperti ini rasanya masih jauh dari cukup. Jujur saja, ini bahkan gak bikin aku ngerasa udah ngelakuin sesuatu yang hebat, Bai Yu. Berhenti buang-buang waktu, langsung saja ke intinya. Apa sebenarnya tujuanmu? Kalau yang kamu incar itu uang, bilang saja berapa harganya. Kamu tahu siapa aku, jadi kamu juga pasti tahu, uang bukan masalah bagiku. Penculik. Seperti yang diharapkan dari putri tertua keluarga Bai, calon kepala keluarga berikutnya. Kaya raya, berpengaruh, dan tentu saja, jadi target empuk. Tersenyum miring. Sayangnya, kami punya aturan sendiri dalam pekerjaan ini. Kami nggak bisa melanggarnya hanya karena kamu orang besar. Seseorang membayar mahal untuk menculikmu, dan tugas kami, ya, cukup simpel, memastikan permintaan klien itu terpenuhi. Penculik. Jadi, apa yang akan terjadi? Akankah kau ikut dengan sukarela, atau akankah kita mengikat dan membawamu? BIP. Suara notifikasi dari ponsel Bai Yu berbunyi pelan. Pesan terkirim, baiklah ayo. Bai Yu masuk ke dalam mobil. Scene berganti. Ye Chen sehabis berolahraga, tiba-tiba mendapatkan SMS. Bip. Siapa ini? Bai Yu, aku baru ingat. Pada titik ini di kehidupan sebelumnya, Bai Yu sempat diculik oleh kelompok yang memusuhi keluarga Bai. Waktu itu,
Aku cuma bisa segera menghubungi polisi setelah menerima sinyal darurat darinya. Untungnya, mereka berhasil melacak lokasinya lewat ponsel dan menyelamatkannya. Tapi tetap saja, keluarga kami sendiri malah saling sikut. Mereka memanfaatkan situasi itu buat menyingkirkan Baiyu dari hak warisnya. Akhirnya, Baiyu nggak punya pilihan lain. Dengan tekanan datang dari segala arah, dia terpaksa menyerah secara sukarela. Dan setelah itu, orang-orang ini bahkan memanfaatkan aku. Hubunganku dengan Baiyu dijadikan alasan. Alat tawar-menawar untuk memperkeruh keadaan, mereka sengaja memancing Baiyu untuk datang menyelamatkanku. Lalu menjebaknya, semua sudah dirancang untuk menghabisinya. Dan dengan itu, mereka bisa merebut kendali penuh atas keluarga Bai. Sambil membuka inventory. Deskripsi peralatan, nama, Cloak of Invisibility. Tingkat, artefak. Status, tanpa perlengkapan. Deskripsi, menyembunyikan kehadiran Anda ketika tidak dalam pertempuran. Tetapi akan segera membuka kehadiran Anda ketika memasuki pertempuran. Membutuhkan 3 detik persiapan untuk mengaktifkan kembali efeknya. Ye Chen, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Scene berganti, terlihat 2 penjahat lagi berbincang. Saat kami melakukan misi, kamulah yang paling suaranya. Tak ada yang bisa kami lakukan. Klien sudah membayar terlalu banyak, jadi tak mungkin untuk menolak. Tiba-tiba Baiyu bertanya, klien yang kalian maksud itu? Kalau tebakan aku nggak salah, itu Bai Tianyu, kan? Dengan kesal Om itu, menjawab, kami cuma menjalankan tugas, Nona Bai. Kalau saya jadi Anda, saya bakal diam, tutup mulut, dan gak banyak tanya. Sekarang karena sudah seperti ini, mari kita nikmati hidangan. Bos hanya menyuruh kita menahan beberapa hari, tidak dengan yang lainnya. Hehe, dengan wajah mesum, Om, itu akan melakukan sesuatu ke Baiyu. Brak, tiba-tiba penjahat itu terhempas dan pingsan. Temannya yang satu lagi bertanya siapa di sana, sambil menampakkan diri. Ye Chen bertanya apa kau bertanya kepadaku? Oke, see you next part.